mereka mau tidak? Kan begitu. Dan sekarang ini ya bagaimana aparat penegak hukum hadir untuk menyelamatkan aset negara ini. Kira-kira begitu. Jadi kita buat acara demi acara, tujuannya untuk melakukan penyelamatan aset negara. Laporan redaksi Mitra Simalungun dari Sumatera Utara terkait persiapan penyelamatan aset negara di Afdeling 4, Kelurahan Gurila dan Basorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar. Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022, jam 10 WIB. Penjelasan BPN Simalungun dan BPN Pematang Siantar, sudah jelas tentang kekuatan hukum legalitas HGUPTPN 3, yang melatar belakangi pengakuan Ketua Forum Kelompok Tani, J. Sihombing, saat acara penyelamatan aset negara, di Hotel Batavia Pematang Siantar, Jalan Gereja nomor 101 Pematang Siantar, Senin 14 Februari 2022, sekira jam 9.00 WIB, kemarin. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, hukum adalah panglima tertinggi. Upaya yang dilakukan seperti pertemuan demi pertemuan merupakan penjabaran persoalan demi meluruskan opini-opini yang tidak bertanggung jawab. BPN telah menjelaskan dengan gamblang bahwa HGUPTPN 3 itu bukan terbitan baru, namun disesuaikan dengan kondisi peraturan pemerintah saat adanya pemekaran antara kabupaten dan kota, sesuai berdasarkan PP nomor 15 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah daerah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Maka, areal HGU tersebut menjadi terletak di Kabupaten Simalungun seluas 895,80 hektar, dan di Kota Pematang Siantar seluas 700 hektar. Maka demi supremasi hukum, dan inventarisasi aset negara di PTPN 3, seluruh pemangku jabatan dalam hal ini Forkompinda Kota Matia Pematang Siantar, bersatu untuk sama-sama mempersiapkan penyelamatan aset negara. Itu dipertegas oleh konsultan hukum PTPN 3 Ramces Pandiangan SHMH. Berada di Kecamatan Padi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seluas 126,59 hektar terletak di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Jadi ini riwayatnya Bapak Ibu sekalian. Di SK tersebut, kemudian saya tambahkan bahwa sertifikat HGU nomor 1 Talun Kondok telah dimatikan. HGU nomor 1 Talun Kondok itu telah dimatikan dan dipecah menjadi dua bagian sertifikat Bapak Ibu sekalian, yaitu sertifikat HGU nomor 2 garis miring Talun Kondok seluas 894,68 hektar. Ini yang tadi masih berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Sedangkan sisanya diterbitkanlah sertifikat HGU nomor 3 pada waktu itu oleh BPN Simalungun tahun 2005. Garis miring Talun Kondok seluas 126,59 hektar. Nah, bahwa sertifikat HGU nomor 3 Talun Kondok tersebut telah diserahkan. Jadi setelah diterbitkan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, HGU nomor 3 Talun Kondok yang seluas 126,59 itu kemudian diserahkan kepada kantor pertanahan Kota Pematang Siantar. Jadi ada bukti penyerahannya Bapak Ibu sekalian, yaitu buku tanah sertifikat, warta, dan surat keputusan perpanjangan hak jangka waktu nomor 1 bila 1 2006 tanggal 14 bahwa dalam bentuk ke-10 memutus. Penggarap mulai gelisah. TV Delik Sumut melaporkan dari Pematang Siantar. Keabsahan hak guna usaha (HGU) milik PTPN 3 Afdeling 4, Kelurahan Gurila dan Basorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar. Jelas berkekuatan hukum, hal itu membuat para penggarap mulai resah dan gelisah. Sehingga mereka menuding konsultan hukum PTPN 3 Ramces Pandiangan sebagai pengusik hidup mereka. Tampak di beberapa postingan media sosial aksi-aksi yang dilakukan oleh para penggarap menggunakan poster-poster dan spanduk selayaknya demonstrasi, dan orasi menyuarakan aspirasinya.
Kabar terakhir kemarin para orang tua di lokasi penggarap akan dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Lembaga Perlindungan Anak LPA. Pasalnya para orang tua mengajarkan anak-anaknya melakukan pelanggaran hukum, dan para orang tuanya mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Aksi yang dilakukan mereka merupakan kegerahan mereka, karena pihak yang berwajib sudah memasuki tahap akhir untuk bertindak tegas terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Hal itu berulang kali dinyatakan oleh konsultan hukum PT PN3 Ramces Pandiangan SHMH, "Hukum adalah panglima tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Ramces Pandiangan. Kegelisahan itulah mereka melakukan aksi yang menuding konsultan hukum PT PN3 adalah pengganggu bagi mereka, padahal konsultan hukum PT PN3 bekerja profesional menjalankan tugasnya untuk penegakan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara profesional sebagai konsultan hukum PT PN3. Perlu diingat bahwa saat ini PT PN3 sedang melakukan persiapan penyelamatan aset negara seluas 66 hektar di Afdeling 4, Kelurahan Gurila dan Basorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematang Siantar. Seperti diucapkan oleh konsultan hukum PT PN3 Ramces Pandiangan SHMH, kepada awak media pada hari Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022, sekira jam 16 WIB, kemarin, Ramces menjelaskan, penjelasan BPN Simalungun dan BPN Pematang Siantar, sudah jelas tentang kekuatan hukum legalitas HGU PT PN3, saat acara pemaparan penyelamatan aset negara, di Hotel Batavia Pematang Siantar, Jalan Gereja nomor 101 Pematang Siantar, Senin 14 Februari 2022, sekira jam 9.00 WIB, kemarin, sudah gamblang dan jelas memasuki persiapan akhir. Ramces Pandiangan SHMH, menegaskan, di Negara Kesatuan Republik